wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Anak-anak, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, hari ini kira-kira siapa ya yang kebagian memimpin doa? Marvel. Ya, silakan Marvel dipimpin doa. Ayo teman-teman, sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sebelum mulai, Ibu ingin tahu dulu siapa yang hari ini tidak masuk? Adakah yang nggak masuk? Ada masuk semua ya? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak, sebelum kita belajar untuk meningkatkan rasa cinta tanah air kita, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semuanya dimohon untuk berdiri. Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, baik. Silakan duduk kembali. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, ya, sebaiknya kita, ya, semangat dalam belajarnya, ya. Yuk, kita tepuk semangat dulu sebelum memulai pelajaran. Tepuk semangat. Semangat. Oke, baik. Nah, anak-anak, Ibu punya permainan. Ya, permainan ini coba kalian semuanya berdiri. Ya. Permainan ini dinamakan permainan hitam dan hijau. Kalau Ibu bilang hitam, maka kalian duduk. Kalau hijau berdiri. Ingat kata kuncinya apa kalau hitam? Duduk. Kalau hijau Berdiri. Oke, kita mulai ya. Hijau, hijau, hitam, 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 hijau. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat kita. Oke, silakan duduk kembali. Anak-anak, hari ini kita akan belajar coding dan KA, tapi materinya beda dengan yang lalu. Kalau yang lalu materinya yaitu tentang apa? Berpikir komputasional. Nah, hari ini kita akan belajar tentang mesin cerdas dan non cerdas. Baik. Sekarang Ibu akan tampilkan pada layar, ya. Silakan disimak baik-baik materinya. Nah, ini adalah pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Topiknya adalah definisi kecerdasan artifisial, mesin cerdas, dan non cerdas. Oke, kita lihat di sini. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa dapat menjelaskan definisi dari kecerdasan artifisial. Ya. Kemudian yang kedua, siswa dapat membandingkan ya antara mesin cerdas dan non cerdas. Yang ketiga, siswa dapat memberikan contoh penggunaan KA di kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Kemudian
kemudian kita lihat. Nah, di sini kita harus tahu dulu apa itu kecerdasan artifisial. Boleh siapa yang mau membacakan? Ya, Hilda silakan boleh. Apa itu kecerdasan artifisial? Ya. Kecerdasan artifisial adalah kemampuan mesin atau komputer untuk berpikir dan belajar seperti manusia. Mesin dengan kecerdasan artifisial bisa mengenal suara, melihat gambar, membuat keputusan, dan belajar dari pengalaman. Oke. Nah, di sini kita harus ketahui dulu apa sih yang dimaksud dengan kecerdasan artifisial. Yang dikatakan di sini adalah KA atau kecerdasan artifisial adalah kemampuan mesin atau komputer untuk berpikir, belajar seperti manusia. Nah, ibu tanya, mesin itu sebenarnya benda hidup atau benda mati? Mesin bisa bernapas nggak mesin? Tidak. Bisa makan tidak? Tidak. Berarti kalau mesin itu benda mati atau benda hidup? Benda mati. Berikutnya adalah, nah di sini kecerdasan artifisial ya ada dua mesin. Yang pertama adalah mesin cerdas dan non cerdas. Ya, di sini ciri-cirinya kalau mesin cerdas dia bisa belajar dari data. Ya, karena sudah banyak data yang masuk ke dalamnya, sudah diinput ya. Kemudian dia bisa membuat keputusan. Contohnya apa? Google Translate ya. Misalnya kamu mau mencari berita atau mencari materi apa, kamu misalnya saya nggak mau ngetik, saya maunya mendengar suara. Pernah dilakukan seperti itu? Nah, bagaimana caranya? Ya, di Google ada ya. Kemudian ada speakernya. Ya, kita tekan tombolnya, kemudian kita berbicara, maka apa yang kita cari dia akan keluar jawabannya. Jadi seperti itu menggunakan suara. Kemudian ada mobil tanpa sopir. Ya, mungkin ada, cuma kalau di Indonesia mungkin belum ada ya. Ada di negara lain, di negara maju itu sudah ada. Ya, mobil tapi tidak ada supirnya, dia bisa berjalan. Ya, ini termasuk mesin cerdas juga. Kemudian yang berikutnya adalah asisten suara, sama seperti tadi ya, seperti Google Translate. Kemudian berikutnya ada mesin non cerdas. Kalau mesin non cerdas dia hanya bekerja sesuai dengan perintah, kemudian tidak bisa mengambil keputusan ya. Contohnya adalah kalkulator, itu harus diperintah dulu. Bagaimana memerintahnya? Misalnya kamu ingin mengetahui perkalian misalnya 45 dikali 3. Misalnya kamu ingin cepat nih hasilnya, tahu hasilnya ya. Nah, ini adalah ciri dari mesin cerdas dan non cerdas. Kalau mesin cerdas tadi bisa apa? Bisa belajar dari data, kemudian bisa membuat keputusan. Kalau non cerdas harus diperintah dulu ya, baru dia bisa bekerja. Perbedaan mesin cerdas dan non cerdas. Berikutnya, nah di sini contoh kecerdasan artifisial di kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah siapa yang pernah pakai YouTube? Ya, semuanya pernah pakai YouTube? Pernah. Ya, contohnya adalah YouTube yang kalian gunakan sehari-hari. Misalnya kamu mau mendengarkan lagu yang sekarang lagi tren, misalnya ya, judulnya apa? Kamu tinggal mengetiknya saja. Kemudian nanti akan muncul banyak referensi, ya, referensi lagu yang ingin kamu pelajari. Ya, itu contohnya adalah YouTube ya, dari kecerdasan artifisial. Kemudian ada Google Maps. Pernah pakai Google Maps? Pernah. Mau ngapain pakai Google Maps? Mau mencari tempat atau mencari alamat, nyari jalan ya. Nah, itu juga sama, kalian tinggal mengetik saja ya apa yang ingin atau alamat yang ingin kalian cari, maka Google Maps itu akan menunjukkan arah yang dicari. Ini juga contoh salah satu pemanfaatan kecerdasan artifisial.
Ya, jadi seperti itu. Apalagi sekarang nih, ada yang bisa mempercantik ya foto menggunakan apa? Selain filter, apalagi yang ada promnya, perintahnya, kamu masukkan ke apa? Gemini. Ya, pernah pakai Gemini? Pernah. Nah, ini yang kalian pakai itu adalah salah satu kecerdasan artifisial. Buat foto menjadi lebih bagus, lebih indah, lebih cantik ya kalau perempuan. Ini adalah beberapa kecerdasan artifisial yang biasa kamu gunakan sehari-hari. Ya, kecerdasan artifisial itu bisa disebut dengan kecerdasan buatan. Oke, baik. Berikutnya. Nah, di sini ada kecerdasan artifisial, contohnya YouTube ya, yang tadi Ibu sudah jelaskan. Ketika kalian ingin mencari lagu, maka akan banyak referensi yang keluar. Ini contoh penggunaan YouTube. Kemudian ini contoh penggunaan Google Map. Ya, sudah kami ketahui dan kesimpulannya adalah apa itu kecerdasan artifisial? Kecerdasan buatan. Untuk apa? Agar kemudian di sini mesin cerdas hanya mengikuti perintah ya. Kemudian apalagi kecerdasan artifisial sudah banyak membantu kehidupan sehari-hari. Ini adalah kesimpulan materi hari ini. Nah, sekarang Ibu akan membagikan kelompok yang membuat kelompok kecil ya. Nanti silakan dibuat ini 4 orang ya. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Oke. Di sini Ibu punya LKPD. Ya, nanti di sini silahkan ya kalian kelompokkan mana mesin cerdas, mana yang termasuk mesin non cerdas. Tapi sebelum nanti mengerjakan LKPD, Ibu punya salah satu pengelompokan juga menggunakan football. Nanti kita bermain ya sebelum mengerjakan LKPD ini. Baik, Ibu bagikan dulu. Ini ya. Oke.
Balik lagi ke lagi. Mana? Ini lagi, yuk. Smartphone. Oke, smartphone pas smartphone. Ya, di mesin cerdas. Kemudian mana lagi? Kalau jam dinding masuknya kemana? Jam dinding, mesin non? Oke, ini dulu jam dinding, mesin non cerdas. Bisa naiknya? Oke. Nah, bisa non cerdas. Oke. Kemudian ada senter. Masuk ke mana senter? Mesin non cerdas. Oke. Silakan pilih ya, nanti kita lihat. Berikutnya apa lagi? Dispenser. Dispenser maunya kemana nih? Kira-kira nih? Dispenser mau kemana masuknya? Non cerdas. Oke, coba. Ya, berikutnya masih ada lagi. Ada smartwatch. Apa jam pintar? Jam pintar masuknya kemana? Mesin? Mesin cerdas. Coba Putri, arahkan ke mesin cerdas. Berikutnya. Ya, ada sepeda. Sepeda kemana nih sepeda? Oke, coba Putri non cerdas. Oke. Berikutnya ada blender. Non cerdas. Oke. Iya. Benar. Robot pintar. Robot pintar masuk ke mana? Cerdas. Oke. Ya, tarik lagi. Bisa. Ya. Bawah. Oke. Terus kipas angin. Oke, coba. Berikutnya satu lagi. Ya, laptop ada di cerdas. Oke, terima kasih Putri. Silakan duduk kembali. Kita lihat jawabannya betul atau tidak ya. Kita cek jawabannya. Iya, berarti jawabannya iya, betul semua. Tepuk tangan buat semuanya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke LKPD. Ya, Ibu sudah bagikan LKPD. Silahkan kalian yang pertama dulu. Lihat yang pertama, bagian yang besar ini, yang ini, ya. Di sini kamu tugasnya yang pertama adalah kamu tulis kembali apa yang dimaksud atau jelaskan dengan kata kamu sendiri tentang kecerdasan artifisial. Ya, paham? Nanti ini proses semuanya disatuin. Oke? Nah, di sini ada beberapa alat. Ya, ada beberapa alat. Kamu nanti klasifikasikan atau kelompokkan dengan memberikan tanda centang, ya. Misalnya di sini Google Assistant termasuk ke mana? Mesin cerdas apa non cerdas? Paham? Oke. Berikutnya, nanti per kelompok ya, tidak sendiri-sendiri. Berikutnya, nanti di kegiatan 3, kamu sebutkan 3 contoh IA yang pernah kamu gunakan. Ini oke. Terus nanti ini ada beberapa apa namanya alat ya, beberapa bidang. Nanti ini termasuk ke dalam checklist. Center masuk ke mana? Oke. Nanti mana yang pernah kamu gunakan nih? Tiga. Oke. Ya, silakan. Jika ada kesulitan boleh ditanyakan. Oke. Berikutnya ini.
apa aja dari makanan yang ada di sini. Yang jelas sendiri yang tadi ibu sebutkan. Nah, yang ini kan ada beberapa gambar. Kemudian kamu sebutkan 3 aja yang kamu gunakan untuk saya. Ya, mesin ini kan apa? Ini apa dia tuh? Ini Netflix, ini Google Map, ini smartphone. Mau dijelasin aja Oke, sudah selesai. Oke, sudah selesai semuanya? Kalau sudah, nah sekarang masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, dari kelompok Firly dulu, silahkan Firly dan teman-teman maju ke depan. Kami dari kelompok 1. Suaranya dikeluarkan yang keras suaranya. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi adalah kemampuan komputer atau mesin untuk berpikir dan belajar seperti manusia. AI dapat memahami, belajar dari pengalaman dan membuat keputusan sendiri tanpa selalu diperintahkan manusia. Jadi Google Assistant mesin cerdas termasuk mesin cerdas yang terbiasa mesin cerdas, ambil self driving mesin cerdas, jam alarm mesin cerdas, game simulator ambil mesin cerdas. Oke, baik teman-teman, dari yang tadi sudah dibacakan oleh Firly dan kawan-kawan, beliau mengelompokkan mesin non cerdas dan non cerdas. Coba betul atau tidak? Tadi yang pertama adalah Google Assistant termasuk mesin apa? Firly, cerdas atau non cerdas? Mesin cerdas, betul atau tidak? Oke, baik yang kedua tadi Yang terbiasa center biasa masuk kemana? mesin cerdas, Mesin non cerdas. Berikutnya satu lagi. mobil self driving, Oke, mobil self driving. Driving apa? Masuk kemana? cerdas. Mesin cerdas. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Firly. Berikutnya kelompok
tugas, kemudian mengelompokkan mesin cerdas dan non cerdas. Siri atau Google Assistant itu termasuk mesin cerdas, dan senter biasa termasuk mesin non cerdas. Mobil self driving termasuk mesin cerdas, jam alarm termasuk mesin non cerdas, dan yang terakhir game satu online termasuk mesin cerdas. Oke, terima kasih buat kelompok terakhir. Gimana jawabannya? Sudah sesuai? Silakan kembali ke tempat. Baik, terima kasih. Bagus ya semua jawabannya ya. Nanti kalian sudah bisa membedakan mana mesin cerdas dan non cerdas. Boleh tepuk hebat untuk kita semua. Tepuk hebat. Aku hebat, kamu hebat, aku hebat, kamu hebat, semua hebat. Yes. Oke, baik, terima kasih anak-anak. Ya, hari ini kita sudah belajar tentang apa? Kecerdasan artifisial, yaitu mesin cerdas dan non cerdas. Baik, kita sama-sama simpulkan apa yang dimaksud dengan kecerdasan artifisial. Apa? Kecerdasan artifisial adalah kecerdasan buatan. Iya. Ibu mau tanya apa bedanya mesin cerdas dengan non cerdas? Kalau mesin cerdas, iya betul, dapat belajar sendiri. Terus apa lagi? Membuat keputusan. Terus apa lagi? Ya, dan kalau mesin non cerdas bagaimana? Hanya mengikuti perintah, Mengikuti perintah. Terus apa lagi? tidak bisa belajar, Tidak bisa belajar. Ada lagi? melakukan tugas yang sama terus. Iya, melakukan tugas yang sama terus artinya tidak update ya. Jadi itu saja. Nah, baik anak-anak, alhamdulillah ya. Apakah ada yang kurang dipahami? Tidak. Sudah paham semuanya? Nah, nanti jadi di rumah kalian bisa membedakan ya benda-benda yang ada di rumah, mana yang termasuk mesin cerdas, mana yang termasuk mesin non cerdas. Baik, alhamdulillah pembelajaran kita cukupkan sampai di sini. Materinya jangan lupa di rumah dibaca lagi, dipahami lagi ya. Baik, nah sekarang pembelajaran kita tutup dengan doa. Siapa yang mau memimpin doa?